Kepala desa pernah mencoba menjual rumah itu. Katanya, atas permintaan ahli waris. Tapi tak ada yang datang menawar. Bukan karena mahal, tapi karena setiap kali iklan dipasang, angin besar datang malamnya, merobek baliho dan mengguncang rumah-rumah sekitar. Karena konon, rumah itu tidak boleh dijual. Ia bukan sekadar bangunan, ia adalah perjanjian yang dipaku dengan darah. Dan aku hanya saksi yang masih hidup, masih mendengar suara gelang itu, terutama malam Jumat. Masih melihat bayangan perempuan berbaju putih, berdiri di jendela, meski tidak pernah membuka pintu. Kalau kau datang ke kampung ini, dan iseng lewat di depan rumah itu, dan tiba-tiba mendengar suara lembut dari dalam rumah, masuklah, aku buatkan teh. Jangan dijawab. Jangan menoleh, jangan menjawab sapaan itu, karena yang mengundangmu bukan manusia. Dan terakhir, kalau kau tergoda ingin cepat kaya, ingin rumah besar, perhiasan, usaha lancar tanpa usaha, ingatlah, Mbak Warti, ingat, bahwa semua itu memang bisa dicapai. Tapi kadang, yang kamu beri sebagai ganti, adalah jiwamu sendiri, atau anakmu. Jadi kalau suatu hari, kamu berjalan menyusuri Kampung Sepi, dan melihat rumah besar di ujung gang yang sunyi, jangan coba-coba menengok jendelanya. Karena bisa jadi, dia juga sedang menatap balik ke arahmu, dengan mata yang bukan lagi milik manusia. Dan ingat baik-baik, jangan pernah tergoda kekayaan yang datang tanpa usaha. Karena di balik emas yang berkilau, selalu ada darah yang mengalir. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Kalau kamu suka sarita-sarita seperti ini yang diambil dari bisik-bisik warga, kisah nyata yang tak berani diucapkan lantang, jangan lupa tekan tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan tentu saja subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah misteri berikutnya. Karena bisa jadi, kisah selanjutnya adalah kisah dari kampungmu sendiri. Sampai jumpa di malam berikutnya. Jangan lupa kunci pintu dan padamkan cermin. Kleneng, suara logam kecil jatuh ke lantai kayu. Aku menahan napas. Ia terbatuk keras. Lalu dari mulutnya keluar serpihan emas. Bukan muntahan biasa tapi benar-benar potongan logam kuning. Seperti pecahan perhiasan yang belum dicetak. Tangannya gemetar. Ia memungut serpihan-serpihan itu satu persatu. Mensiominya, lalu menyimpannya ke dalam kendi kecil di bawah ranjang. Aku terpaku di tempat. Tak lama, ia menoleh ke arah pintu, dan aku yakin dia tahu aku mengintip. Tapi dia hanya menatapku dalam diam. Wajahnya pucat. Keringat mengalir dari pelipis. Tapi senyumnya senyum itu dingin, dan tidak manusiawi. Esok paginya, ia menyuguhiku teh seperti biasa. Tak ada yang dibicarakan, tapi sebelum aku pulang, ia berkata, emas sejati tidak ditambang. Ia lahir dari dalam, dari cinta, dari perjanjian, dan dari rasa sakit yang tidak bisa dibatalkan. Aku berjalan pulang sambil gemetar, dan saat aku tiba di rumah, aku mendapati sesuatu yang tak pernah ada sebelumnya. Sebutir sisik emas, menempel di bawah telapak kakiku. Tahun kedua tiba. Tidak ada pesta, tidak ada tamu. Aneh berdatangan dari kebun. Seperti tahun sebelumnya, tapi kami semua merasakan tekanan di udara tebal, berat dan dingin seperti tangan tak terlihat yang memeluk dari belakang. Dan hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan gaib Mbak Warti. Hari ketika ia pertama kali menutup rumah dengan kain putih dan melangsungkan akad tanpa manusia. Pagi itu, langit tampak biasa, tapi sejak subuh, Nisa tidak terlihat. Biasanya, ia duduk di teras, menatap sumur. Tapi, kali ini,
Tempat duduknya kosong, sepatu kecilnya masih di depan pintu. Boneka lusuhnya masih di dekat pot bunga, tapi Nisa hilang. Warga mulai panik. Beberapa orang mulai menghubungkan dengan hilangnya Fajar tahun sebelumnya. Tapi yang paling membuat jantungku seperti berhenti berdetak adalah apa yang kulihat sendiri dari balik jendela dapur rumahku. Mbak Warti sedang bersujud di tanah. Teapot di depan sumur. Kepalanya menempel di lantai tanah basah. Dan ia mencium permukaan bumi dengan penuh taksim. Bukan sekadar menyentuh, tapi menciumi seperti orang yang meratap di pusara kekasih. Dan dari mulutnya, ku dengar jelas suara yang pecah dan penuh luka. Terimalah tumbal dari darahku sendiri. Ambil dia, jangan ambil semuanya dariku. Aku sudah bersedia. Tangannya gemetar memegang segenggam tanah, lalu menaburkannya ke mulut sumur. Tanah itu segera ditelan oleh lubang gelap yang sudah tidak pernah dipakai bertahan-tahan. Seolah ada sesuatu yang menunggu di dalam sana. Malamnya, rumah Mbak Warti tidak terang. Lampu temaram, seperti lilin. Tak ada suara. Tapi dari kamarku, aku mendengar suara yang mengoyak batin. Suara tangisan anak kecil dari dalam tanah, lirih, jauh, seperti dipanggil dari balik dunia lain. Ibu, aku kedinginan, dan setelah itu, hening. Esok paginya, sumur belakang rumah Mbak Warti ditutupi lagi dengan karung goni dan batu bata, dan di atasnya diletakkan seikat bunga kantil basah dan sesajen nasi putih. Mbak Warti tidak menangis, tidak mengaku kehilangan. Aye hanya duduk di dapur, menatap kendi tanah liat yang kini selalu ia letakkan di pelukannya seolah benda itu adalah ganti dari seorang anak. Dan ketika aku melihat matanya, aku sadar dia telah mengorbankan darahnya sendiri. Nisa tidak lagi ada di dunia ini. Kini rumah Mbak Warti sudah berubah total. Halaman yang dulu sempit kini diperluas. Pagar dibangun tinggi dengan ukiran naga dan kepala ular di tiap pilar. Lantai depan dipoles seperti marmer hotel, dan jendela-jendela besar dipasangi tirai tebal berwarna emas tua. Tapi seindah apapun tampak luarnya, kami semua tahu rumah itu kosong. Tak ada suara anak-anak, tak ada suara tawa, tak ada nyanyian, bahkan tak ada TV atau radio. Yang terdengar hanyalah gemericik air dari kolam kecil di sisi rumah kolam yang dibangun tepat di atas bekas sumur tua. Airnya selalu jernih, tapi tak pernah memantulkan bayangan siapapun. Aku pernah lewat suatu malam karena harus mengantar obat untuk tetangga, dan saat berjalan pelan di depan pagar rumah Mbak Warti, aku dengar suara lirih dari dalam. Bukan suara manusia biasa, bukan juga nyanyian, melainkan bisikan panjang, menyeret seperti suara dari balik tirai yang basah. Darah belum lunas, janji belum penuh, cinta belum selesai. Langkahku terhenti, dan saat menoleh ke arah jendela samping, aku melihat Mbak Warti berdiri di sana. Matanya menatap kosong. Rambutnya digerai, dan kulit wajahnya tampak pucat, hampir kekuningan seperti lilin tua. Tapi yang membuat tengkukku merinding, dia berdiri sendiri, sementara di belakangnya terpantul bayangan dua sosok lain di cermin, satu tinggi menjulang seperti ular berdiri, dan satu lagi kecil seperti anak kecil yang tidak menapak tanah. Esok paginya, warga mendapati bunga kantil berserakan di halaman rumahnya. Tak ada yang berani menyentuh, bahkan tukang roti langganan pasar tak mau lagi mampir ke sana. Kadang, di malam Jumat, dari sela-sela daun jendela, terlihat cahaya merah seperti pelita yang menyala dari lantai dasar, dan sesekali terdengar suara seperti ini. Ibu, aku belum jadi tumbal.
Tapi aku juga bukan manusia lagi. Rumah itu kini seperti sebuah villa sunyi, megah, indah, tapi kosong. Bukan karena tak berpenghuni, tapi karena yang menghuni bukan lagi sepenuhnya dari dunia kita. Dari luar, Mbak Warti masih tampak seperti manusia biasa, masih mengenakan daster motif bunga, masih menyapa dengan senyum tipis, masih bisa tertawa kecil saat bertemu tetangga, dan anehnya masih sering menawarkan teh manis hangat, persis seperti dulu saat kami sama-sama miskin dan saling mengandalkan. Tapi siapapun yang menatap matanya lebih dari 3 detik akan tahu, itu bukan lagi mata Mbak Warti yang dulu. Kadang pupilnya terlihat normal, bulat, hitam, damai, tapi begitu ia marah atau saat ditegur soal Nisa, pupilnya berubah memanjang secara vertikal, seperti mata reptil atau ular. Bukan ilusi, bukan bayangan. Itu nyata, dan aku melihatnya sendiri. Waktu itu, aku bicara tanpa sadar karena kesal mengomentari suara-suara aneh dari rumahnya. "Mbak, tadi malam seperti ada yang menangis ya?" Dari kolam, ia berhenti menatap bunga di vas, tangannya membeku di udara. Lalu ia menoleh. Tatapannya menusuk, dan matanya berubah. Pola matanya memucat. Pupilnya meruncing seperti belati, dan putih. Matanya sedikit berwarna kuning, seperti darah kering yang menempel di dinding gua. Suaranya mendadak berat. Air memang suka berbisik, tergantung siapa yang mendengarnya. Aku terpaku, tubuhku menggigil. Tapi dalam hitungan detik, ia berkedip, dan matanya kembali seperti semula. Suaranya lembut lagi. "Maaf ya, mungkin aku terlalu lelah. Nih, minum dulu tehnya, biar nggak masuk angin." Tangannya halus, gerakannya lembut, tapi tanganku gemetar saat menerima gelasnya. Karena siapapun yang pernah menatap mata itu dalam wujud aslinya akan tahu, yang ada di dalam tubuh itu bukan sepenuhnya manusia lagi. Ada sesuatu yang tinggal, yang menumpang hidup, yang menunggu saat tertentu untuk mengambil alih sepenuhnya. Dan yang lebih membuatku takut, semakin hari, mata itu semakin jarang kembali ke bentuk manusia. Aku bukan siapa-siapa, bukan saudara, bukan dukun, bukan pula korban langsung. Aku hanya tetangga sebelah, hanya saksi dari balik tembok rumah kayu yang kadang retok-retok dan bisa mengantar suara dengan jelas, terlalu jelas malah. Tapi karena itulah, aku tahu semuanya nyata, bukan fitnah, bukan gosip pasar, bukan dongeng. Aku melihat sendiri malam pernikahan itu, saat rumah Mbak Warti ditutup kain putih, dan ada nenek tua pembawa kendi masuk tanpa suara. Aku mencuri dengar dari loteng dari sela atap yang bolong karena rayap. Aku mendengar suara doa dalam bahasa yang tak kupahami, dan di sela-selanya ada desisan panjang, bukan dari mulut manusia, desisan yang menyusup ke dalam tulang, desisan yang membuat kulit punggungku meremang seolah dililit sesuatu. Aku mencium sendiri bau amis darah tercampur, bau logam emas yang sangat kuat, seperti perhiasan lama yang dicampur dengan luka yang belum mengering. Dan saat rumah itu sunyi, dan semua orang kira tidur, aku dengar suara ular. Jelas, dari balik kamar mandi belakang rumahnya. "Sudah waktunya, darah berikutnya. Jangan melawan." Suara itu berdesis seperti keluar dari rongga sempit yang berlendir, tapi terdengar bukan hanya dari satu arah, kadang dari pipa, kadang dari bawah lantai, seolah ular itu tidak tinggal di satu tempat, tapi melingkar di seluruh rumah, menyelimuti, menjaga, menunggu. Aku melihat perubahan Mbak Warti dari dekat, dari perempuan miskin dengan wajah lelah, menjadi istri gaib, dari pangeran yang tak bisa dilihat manusia. Aku melihat emas keluar dari mulutnya, melihat anaknya duduk menatap sumur,
sampai akhirnya lenyap. Aku mencium tanah yang pernah menyerap tumbal. Aku menatap mata yang bukan lagi mata manusia. Dan semua itu terjadi hanya selapis tembok dari tempatku berdiri. Tembok yang makin hari makin terasa tipis, seolah dunia kita dan dunia mereka sudah tak benar-benar terpisah. Kini rumah besar itu berdiri angkuh di ujung kampung. Megah, tembok tinggi, gerbang besi, taman kecil, dan kolam bening yang tak pernah kering. Meski musim kemarau, orang luar yang baru datang ke kampung kami mungkin akan mengira rumah itu milik orang kota yang sukses. Mereka tidak tahu apa yang ditukar untuk membangunnya. Tapi kami yang tinggal di sini, yang tahu sejak awal paham benar, rumah itu tak pernah kosong, tapi juga tak pernah benar-benar berpenghuni. Sudah bertahan-tahan Bawarti tak keluar dari rumah, tak ke pasar, tak ke pengajian, tak ke rumah tetangga, tapi suara dari dalam masih sering terdengar. Kadang suara desis, kadang suara bisikan, dan kadang yang paling membuat merinding suara gemerincing gelang kaki. Pelan, teratur, seperti langkah penari di malam sunyi. Banyak anak muda yang lewat sana sambil bercanda, menantang-nantang, mengintip. Beberapa ada yang hilang kesadaran malam itu. Beberapa lagi mengigau selama berhari-hari. Perjanjiannya jelas. Kata Mbah Resno lagi, ia dapat kekayaan. Tapi setiap tahun akan ada tumbal. Bukan sembarangan. Tumbal yang dipilih bukan oleh manusia, tapi oleh suaminya sendiri. Aku bertanya, tumbalnya seperti apa, Mbah? Ayah menatapku lama, lalu menjawab perlahan, yang paling dekat dan yang paling polos. Jantungku berdebar. Anaknya, bisikku. Tapi Mbah Resno tidak menjawab. Ia hanya membuka bungkusan kain dari tas lempangnya. Isinya sisik ular putih yang hangus separuh, dan sepotong kertas lontar bertuliskan huruf Jawa kuno, terlipat seperti segel perjanjian. Aku bisa bantu, katanya. Tapi hanya kalau ada yang mau menolak, dan sejauh ini, tak ada yang berani. Aku menelan ludah, karena aku tahu, orang-orang di kampung kami lebih takut miskin, daripada takut makhluk gaib. Dan Mbak Warti, ia terlihat semakin bahagia setiap hari, semakin kaya. Tapi Nisa, semakin pucat, semakin diam. Dan matanya, kini mulai berkilat seperti sisik perak. Hari itu, persis 1 tahun setelah malam Jumat Kliwon, ketika Mbak Warti dikabarkan menikah. Kampung kami terlihat biasa saja di siang hari, tapi kami yang tahu, yang memperhatikan merasakan, ada sesuatu yang berdenyut di balik udara yang diam, seperti napas dari bawah tanah, panas, lembab, dan menyimpan dendam hari itu. Juga Fajar, anak lelaki berusia 6 tahun, dari rumah belakang hilang. Ibunya menangis sepanjang hari. Semua warga mencari ke sungai, ke kebun, ke belakang musola, tapi tidak ada jejak. Sandalnya masih di depan rumah, mainannya tergeletak di bawah pohon jambu, dan mangkuk nasinya belum disentuh. Seolah dia menghilang dalam kedipan mata. Tapi, yang membuat bulu kuduk berdiri bukan hanya hilangnya Fajar. 3 jam setelah ia dinyatakan tak ditemukan, air sumur di belakang rumah Mbak Warti berubah keruh. Warnanya abu kecoklatan, dan baunya seperti darah basi bercampur daging membusuk. Aku mencoba mendekat, pura-pura lewat, dan saat lewat samping rumah Mbak Warti, aku dengar suara tangisan. Tapi bukan suara Nisa. Bukan suara anak kecil dari dalam rumah. Tangisan itu lirih, penuh kesedihan, dan terperangkap, seperti suara dari dalam toples kaca, seperti suara dari balik tanah basah, dan suara itu tidak berasal dari siapapun yang tampak di rumah itu. Beberapa tetangga mulai membicarakan kejadian ini di belakang warung. Dulu juga pernah ada yang hilang di kampung lain, setelah ada orang kawin sama jin. Kata orang pintar,
Tiap tahun pasti diminta satu. Bisa jadi anak itu bukan hilang, tapi diambil buat ganti umur. Aku sendiri tidak bisa tidur malam itu. Dalam mimpiku, aku berjalan ke arah sumur yang keruh itu. Di dalamnya, aku melihat bayangan Fajar, telanjang dada, berdiri kaku. Dan di belakangnya, melingkar tubuh ular raksasa dengan mata menyala. Suaranya berdesis, dan dalam desis itu aku mendengar kalimat, 1 tahun, 1 orang, atau cinta akan mati. Keesokan harinya, Mbak Warti terlihat keluar rumah, memakai baju baru, berdaster bunga merah, dan membeli 1 gulung kain mori dari toko kain. Saat ditanya warga, ia hanya menjawab, buat doa-doa malam Jumat. Tapi aku tahu kain itu bukan untuk doa biasa. Itu kafan untuk yang tak bisa dikuburkan, karena tubuhnya tak pernah ditemukan. Setelah 1 tahun berlalu, dan 1 nyawa hilang tanpa jejak, perubahan di rumah Mbak Warti makin nyata, terutama pada dirinya sendiri. Meski makin kaya, makin banyak perhiasan, dan toko tambah 1 lagi di pasar, ia tak pernah terlihat tidur. Tetangga-tetangga mulai memperhatikan lampu di kamarnya yang selalu menyala hingga pagi, dan suara-suara ganjil yang terdengar dari balik dinding tipis rumah itu, seperti suara benda kaca digores kuku. Kadang seperti seseorang sedang menggeret rantai di lantai. Suatu malam, aku terjaga karena mimpi buruk. Saat aku melihat ke arah jendela rumah Mbak Warti, kulihat dia duduk di depan cermin besar yang ia tempatkan menghadap keluar jendela, sehingga aku bisa melihat pantulannya dari tempatku berdiri, dan yang kulihat membuat darahku dingin. Ia sedang berbicara sendiri, wajahnya datar, matanya tidak berkedip, tapi mulutnya bergerak cepat, berbisik, bercakap, seperti menanggapi seseorang yang tidak ada di sana. Kadang, ia tertawa lirih, lalu mendadak menangis keras. Tangisnya bukan tangisan sedih biasa, tapi tangisan yang seperti meratap karena kesepakatan yang mulai menggerogoti jiwanya. Aku sudah setia, aku sudah serahkan semuanya. Jangan ambil anakku, jangan ambil Nisa, bayar aku saja, biar aku gantinya. Tangannya mencakar lehernya sendiri, lalu menampar pipinya, tapi wajah di cermin tidak meniru gerakan itu. Cerminnya memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Bayangan seorang wanita berpakaian putih panjang dengan mata hitam dan senyum menyeringai, duduk tepat di belakangnya. Aku hampir menjerit saat melihat bayangan ular besar melingkar di bawah kursinya, perlahan mengangkat kepala dan mendesis, bukan ke arah Mbak Warti, tapi ke arah pantulan mataku. Aku mundur dari jendela secepat mungkin. Keesokan paginya, Mbak Warti keluar rumah seperti biasa. Senyumnya lebar, tubuhnya tampak segar, tapi ada bekas cakaran merah di leher dan tangan kirinya. Saat aku tanya, apakah dia baik-baik saja, dia hanya menjawab dengan suara yang nyaris seperti gumaman, tidur itu mewah. Aku tak diizinkan tidur sebelum semua yang dijanjikan dipenuhi. Lalu dia menatapku, matanya kosong, tapi ada kilatan seperti pantulan sisik basah dalam kegelapan. Dan aku sadar, kekayaan tidak pernah benar-benar gratis. Malam-malamnya telah dijual, dan mimpinya telah diganti dengan bisikan dari dunia bawah tanah. Beberapa malam setelah Mbak Warti semakin sering tidak tidur, kampung kami mulai dihantui mimpi yang sama. Bukan hanya aku, tapi juga 3 tetangga lainnya. Pak Udin dari seberang jalan, Bu Rini yang warungnya sering tutup tiba-tiba, dan bahkan Jamil, bocah remaja yang dulu tidak pernah percaya pada hal-hal gaib. Semua dari kami mengalami sosok yang sama. Dalam mimpi, kami berdiri di halaman rumah Mbak Warti. Angin berhembus dingin, langit gelap, seperti habis terbakar, dan di sana, dari balik sumur, muncul sesosok tubuh penuh darah.
berjalan tertatih, mengenakan pakaian kerja proyek baju lusuh dan helm kuning penuh lumpur. Itu Pak Hartono, suami Mbak Warti yang dulu meninggal dalam kecelakaan proyek 2 tahun lalu. Tapi wajahnya sudah bukan wajah manusia lagi. Sebagian kulitnya terkelupas, dagingnya robek di leher, dan dari matanya mengalir tanah dan ulat kecil. Tapi yang paling jelas suaranya retak, dalam, seperti dari tenggorokan yang dipenuhi air. Dia bukan istriku lagi. Lalu tangannya menunjuk ke arah sumur belakang. Tangannya gemetar, seperti menahan amarah atau rasa putus asa yang luar biasa. Dalam mimpi itu, kami tidak bisa bergerak. Kaki seperti tertanam di tanah. Dan setiap kali kami mencoba berteriak, suara kami tertahan di tenggorokan. Kemudian terdengar desis dari dalam sumur. Lalu ular besar muncul bukan dari dalam sumur, tapi dari bawah kaki kami sendiri. Melingkar, mendesis dan tertawa. Tertawa panjang. Suara cekikikan rendah, seperti 2 batu digesekkan di bawah air. Aku terbangun dalam peluh dingin, dan saat kulihat ke arah jendela kamar ada bekas telapak tangan berlendir di luar kaca. Padahal aku tinggal 2 rumah dari Mbak Warti. Keesokan harinya, Bu Rini gemetar saat menceritakan mimpi yang sama, dan Jamil manti-manta setelah tidur siang karena mimpi Pak Hartono muncul dan berbisik. Sumurnya bukan sumur, itu lubang masuk. Masuk ke mana? Kami semua tak tahu, tapi sejak itu, setiap malam saat lampu rumah Mbak Warti menyala, aku merasa bayangan di balik jendela. Bukan hanya dia, seorang ada yang lain yang menyamar sebagai suami, yang mengambil istri orang, dan kini mulai menampakkan wujudnya lewat mimpi kami. Malam itu hujan turun deras. Deras sekali, petir menyambar tanpa jeda. Dan jalanan sudah tergenang sampai lutut. Aku baru pulang dari rumah saudaraku yang sakit, dan tak mungkin melanjutkan langkah dalam kondisi seperti itu. Mbak Warti yang entah kenapa muncul tiba-tiba di depan pagar, dengan payung hitam besar menawarkan aku bermalam di rumahnya. Eyo, enggonggi dulu, di luar bisa kepleset, katanya sambil tersenyum. Aku ragu, tapi tubuhku sudah menggigil, dan pilihan tak banyak. Aku masuk. Rumah itu hangat, tapi bukan hangat biasa. Hangatnya seperti ruang bawah tanah yang dipenuhi uap dari dalam bumi. Bau amis masih tercium, tapi kini ada aroma lain. Kemenyan dan pandan hangus. Aku diberi selimut tipis dan tidur di ruang tamu. Tapi malam itu, aku tidak bisa benar-benar tertidur. Karena dari balik tirai kamar Mbak Warti, terdengar suara ganjil. Seperti orang menahan napas panjang lalu melenggu, tapi bukan suara sakit. Lebih mirip, seperti seorang wanita yang sedang melahirkan. Aku bangkit pelan, rasa penasaran dan takut bercampur jadi satu. Aku mendekat ke pintu kamarnya. Sedikit terbuka. Dari celahnya, aku melihat sesuatu yang tak akan pernah kulupakan seumur hidup. Perut Mbak Warti bergerak, bukan seperti orang hamil yang bernapas, tapi seperti sesuatu di dalamnya menggeliat keras. Sisi kiri dan kanan perutnya menonjol bergantian menekan kulit dari dalam, seperti ada cacing besar yang menggeliat hendak keluar. Ia menangis lirih, memegangi perutnya sendiri sambil komat kamit. Tapi tak ada doa yang bisa kupahami. Lalu, tubuhnya menegang. Ia membuka mulut dan memuntahkan sesuatu. Karena malam sebelumnya, aku mendengar suara dari arah kamar Mbak Warti. Bukan suara orang berbicara, tapi suara yang menyerupai bisikan panjang dalam bahasa asing, yang berdengung rendah, dan diakhiri dengan desis. Seperti napas makhluk yang baru saja menyelesaikan ritual. Dan ketika aku terbangun dari tidur keesokan harinya, ada lendir bening di ambang jendela kamarku yang menghadap ke rumahnya. Sejak itu,
Kami semua tahu, ular itu bukan sekadar penunggu sumur. Dia adalah penjaga. Atau mungkin suami. Belum genap 1 bulan. Sejak kemunculan ular putih itu, kampung kami kembali diguncang oleh sesuatu yang lebih aneh, lebih tak masuk akal. Mbak Warti mengadakan hajatan besar. Awalnya, kami kira sekadar tasyakuran sederhana, karena toko pakaiannya di pasar ramai pembeli. Tapi ternyata, yang terjadi jauh dari biasa. Pagi itu, rumah Mbak Warti dihias kain kuning dan merah darah. Bukan warna selamatan lazim, tak ada tenda sewaan. Tapi di halaman terpasang payung besar tua, warna hitam berumbai emas, dengan tiang kayu yang diukir. Kepla naga, payung itu berdiri sendiri, di tengah halaman seperti penanda gerbang dunia lain. Tak ada undangan, tapi menjelang sore, satu persatu tamu berdatangan. Bukan warga kampung, bahkan aku yang tinggal di sebelah rumahnya tak mengenali satupun dari mereka. Mereka datang berjalan kaki dari arah kebun dan sawah, bukan dari jalan besar. Ada yang berpakaian seperti dari zaman kolonial, lengkap dengan kain panjang dan ikat kepala. Ada pula yang mengenakan jubah hitam panjang, wajahnya dilapisi bedak putih tebal, dan mata mereka tidak berkedip. Bahkan, saat berbicara, senyum mereka tidak berubah, tidak melebar, tidak menyempit. Seperti wajah-wajah yang dibekukan, yang membuat merinding. Tidak ada suara, tidak ada musik, tidak ada gamelan, tidak ada kendang. Tapi aku mendengar sesuatu dari dalam tanah, seperti denting logam, samar tapi teratur, seolah berasal dari dasar bumi. Hari itu, aroma aneh menyelimuti udara kampung. Bau kemenyan dicampur darah kambing dan pandan busuk. Beberapa ayam milik tetangga tiba-tiba mati dengan mulut berbusa. Anak-anak kecil demam tinggi. Tapi pesta tetap berjalan. Terus, selama 7 hari 7 malam. Malam-malamnya, bahkan lebih ganjil. Lampu rumah Mbak Warti menyala dengan cahaya kekuningan. Tapi tak seperti listrik biasa, seperti cahaya dari lilin yang membesar, lalu menyusut, lalu membesar lagi, seirama dengan desis panjang yang terdengar dari balik tembok. Aku sempat memberanikan diri mengintip dari celah jendela pada malam kedua. Yang kulihat membuat tubuhku lemas di ruang tamu. Para tamu duduk melingkar. Di tengah-tengah mereka, terbentang kain putih besar yang digambar dengan pola melingkar, seperti sisik ular. Mereka semua menggigit ujung lidah mereka sendiri dan meneteskan darah di atas kain itu. Lalu darah itu dioleskan ke masing-masing kening mereka, seolah mereka sedang bersumpah pada sesuatu yang tak terlihat. Dan di pojok ruangan, ular putih itu melingkar diam, tapi tubuhnya lebih besar dari terakhir aku lihat. Kulitnya berkilat, dan di lehernya kini menggantung kalung emas. Pada malam ketujuh, terdengar teriakan wanita dari dalam rumah, tapi warga tidak berani mendekat. Bahkan ketua RT pun tidak mau datang. Katanya, itu bukan urusan kita. Mereka bukan orang biasa. Setelah pesta selesai, para tamu menghilang begitu saja. Tak terlihat meninggalkan rumah. Tapi keesokan harinya, ada jejak kaki-kaki aneh di pekarangan rumahku. Bentuknya seperti manusia, tapi jari-jarinya terlalu panjang dan berjumlah 6. Dan dari situ aku sadar, yang datang ke pesta itu bukan semua manusia. Beberapa dari mereka datang dari alam lain. Nisa dulu dikenal sebagai anak kecil yang cerewet, manja, dan selalu membawa boneka plastik kemana-mana. Meskipun hidupnya serba kekurangan, ia tetap memiliki cahaya polos khas anak-anak tertawa, meski hanya bermain hujan, bersenandung saat membantu ibunya menyapu halaman. Tapi sejak hajatan 7 malam itu selesai, Nisa berubah. Tidak mendadak, tidak meledak, tapi perlahan, dan justru karena perlahan itulah kami semua takut. Awalnya, ia hanya jadi lebih pendiam, tidak lagi datang bermain ke rumahku,
tidak lagi menyapa siapapun saat lewat. Lalu ia mulai duduk berjam-jam di teras rumahnya, sendirian, menghadap ke arah sumur tua yang sekarang sudah dikelilingi pagar rotan. Ia tidak bergerak, tidak menggoyang-goyangkan kakinya seperti anak-anak biasa. Ia hanya menatap seolah sumur itu sedang bicara padanya. Seolah ada sesuatu di dalam yang hanya ia bisa dengar. Kadang, saat malam turun dan angin dingin masuk lewat celah jendela, aku dengar suara kecil dari arah luar. Bukan suara tangisan atau tawa, tapi semacam nyanyian, lirih, seperti mantra anak-anak. Kalau aku paksakan dengar, lirihnya seperti, "Tunggu aku di dasar tanah, aku bawa sisikmu pulang." Lalu hening, lalu suara desis, lalu suara anak kecil yang tertawa tapi terlalu datar, terlalu kosong. Mbak Warti tidak tampak mengkhawatirkan anaknya. Ia bahkan seolah lebih tenang dari sebelumnya. Kadang malah berkata, "Nisa sekarang lebih peka, dia mulai mengerti warisan ayahnya." Ayahnya? Bukankah Pak Hartono sudah mati? Tapi dari cara ia mengatakannya, aku merasa yang dimaksud bukan Pak Hartono manusia, melainkan yang lain. Aku pernah tak sengaja melihat Nisa dari jendela kamar. Ia duduk di ambang sumur, kepalanya miring sedikit ke kiri, seolah mendengarkan sesuatu. Tapi tubuhnya kaku. Tangannya di atas lutut, tak berkedip. Dan saat cahaya bulan menyorot wajahnya, aku sadar ada goresan merah di bawah kedua matanya, seperti bekas air mata darah. Keesokan harinya, aku tanya pelan-pelan, "Nisa, kamu kenapa, Nak?" Ia hanya menatapku dan senyum tipis, lalu berkata lirih, "Ayahku ada di bawah." Dia bilang, "Sebentar lagi waktunya aku ganti kulit." Darahku seperti berhenti mengalir, dan saat ia masuk ke dalam rumah, aku melihat sisa lendir di tempat ia duduk, licin, berbau tanah. Sejak hari itu, aku tak lagi sanggup menyebut Nisa sebagai anak kecil, karena anak kecil tidak duduk diam, memandangi sumur tua setiap malam, sambil bernyanyi pada sesuatu yang tak terlihat. Hari itu, langit kelabu sejak pagi. Hujan rintik turun tanpa suara, membuat suasana rumah jadi lebih sunyi dari biasanya. Tiba-tiba Mbak Warti datang ke rumahku untuk pertama kalinya sejak pesta 7 malam itu. "Mbak, kalau nggak keberatan, bisa bantu aku beresin lemari baru?" pintanya. Nada suaranya datar, senyumnya aneh seolah dia tahu aku tidak bisa menolak. Meski seluruh tubuhku merinding saat mendengarnya, seperti ada beban tak kasat mata di balik kata-katanya. Aku ikut ke rumahnya. Begitu masuk, udara di dalam langsung menyergap, dingin dan berbau anyir, seperti darah lama yang tidak mengering sempurna. Meski rumah itu sekarang penuh barang mewah, kulkas 2 pintu, TV layar datar, sofa empuk bau itu tetap menusuk seperti sesuatu yang menolak pergi. Lemari yang dimaksud berada di kamar belakang, lemari kayu ukiran lawas, tinggi menjulang, seolah bukan milik rumah sederhana. Warnanya gelap, hampir hitam, dan saat ku sentuh, kayunya terasa lembab, seperti disimpan dalam tanah. Sebelum dibawa ke rumah ini, kami membuka pintu lemarinya pelan. Di dalam, tersusun rapi gulungan-gulungan kain. Awalnya terlihat seperti batik biasa. Tapi saat kubuka satu persatu, isinya bukan kain. Ada gulungan emas bentuknya aneh. Tidak seperti perhiasan atau koin, melainkan potongan pipih seperti sisik. Sebagian membentuk lingkaran, sebagian masih lengket seolah baru dikeluarkan dari sesuatu yang hidup. Tapi yang membuat tubuhku mundur adalah baunya, bau amis piket, tajam seperti darah segar yang tercampur tanah basah, bahkan lebih menusuk dari bau ayam sembelihan. Aku menahan napas. Di balik tumpukan kain, aku menemukan satu benda lain. Sisik ular, kering, tapi besar dan utuh. Warnanya putih keperakan, dan permukaannya masih berkilau, seperti baru terlepas dari kulit makhluk yang baru berganti lapisan.
Aku menatap Mbak Warti, menanti penjelasan. Tapi dia hanya tersenyum tipis dan berkata pelan, "Itu mahar untukku, dan sebagai balasan, aku harus menyimpan tubuhnya tetap hangat di dunia ini." Aku tidak bertanya lebih lanjut. Kakiku terasa kaku, dan perutku mual. Tapi sebelum aku benar-benar pergi, aku mendengar suara samar dari dalam lemari. Bukan hembusan angin, bukan kayu berderak, tapi suara lain, desis pelan. Don Leary, Toa, A.N.A.K. Castle, yang berasal dari balik tumpukan kain. Sejak hari itu, aku tidak pernah mau masuk ke rumah Mbak Warti lagi. Karena aku tahu, lemari itu bukan sekadar tempat penyimpanan, tapi kuburan emas dan kulit. Tempat tumbal disimpan, dan yang menunggu di dalam sana mungkin belum kenyang. Kampung kami mulai resah, tidak hanya karena keanehan di rumah Mbak Warti, tapi karena kejadian-kejadian ganjil yang terus berdatangan. Ayam mati mendadak, bayi tetangga kejang tengah malam, bahkan satu tukang pijat keliling yang terakhir terlihat mengetuk rumah Mbak Warti tak pernah pulang lagi. Lalu datanglah seorang lelaki dari kampung sebelah Mbah Resno. Nama yang berbisik di antara warung kopi dan pos ronda. Dukun tua bertubuh kecil dengan mata yang keruh, tapi sekali tatapan darinya bisa membuat anjing berhenti menggonggong. Orang menyebutnya dukun pembalik. Seseorang yang katanya bisa melawan perjanjian gaib, atau setidaknya membalik-balik kekuatan makhluk dari sisi gelap. Suatu malam, Mbah Resno datang sendiri, tanpa undangan, tanpa pengantar. Ia berdiri di depan rumah Mbak Warti. Tak mengetuk, tak bersuara, hanya menancapkan sebatang lidi hitam di depan pagar rumahnya, lalu berbalik dan berjalan pergi. Waktu kutanya, diam-diam, dengan nada takut-takut apa maksudnya, Mbah Resno hanya menjawab pelan, dia sudah menikah, bukan dengan jin biasa, tapi dengan pangeran ular dari Gunung Kidul. Nafasku tercekat. Nama itu pernah aku dengar dari cerita nenek, dari orang-orang tua di pasar, tentang makhluk ular raksasa bersisik perak yang tinggal di dalam gua terdalam Gunung Kidul. Bukan makhluk jahat, tapi sangat lapar. Mbak Warti berdiri di depan pintu rumahnya. Kebaya hitamnya basah kuyup, tapi wajahnya tidak menunduk atau mengigil. Wajahnya pucat, seperti mayat yang baru diangkat dari air. Tapi ada kilau tajam di matanya. Bukan air mata, bukan sinar bahagia, tapi kilat dingin, seperti pantulan cahaya di mata seekor ular saat disorot lampu senter. Ia menggenggam kendi itu lebih erat. Kali ini, kain penutupnya basah, dan ada bercak kemerahan di benang pengikatnya. Beberapa saat, ia berdiri mematung di depan rumah. Kemudian, tanpa berkata apa-apa, ia masuk dan menutup pintu perlahan. Tapi sebelum pintu itu benar-benar tertutup, aku melihat sesuatu. Bayangan hitam menjulur dari balik punggungnya, bukan bayangan tubuhnya. Bayangan itu bergerak sendiri, bergelombang, seperti lidah ular yang menjulur di balik cahaya petir. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku bermimpi tidur dalam liang batu yang basah dan sempit. Di sampingku ada suara napas panjang, berat, dan berdengus, seperti napas makhluk bersisik yang lapar. Aku terbangun sambil menjerit, dan dari balik dinding sebelah, terdengar suara pelan, mendesis, panjang sekali. 3 hari setelah malam Jumat Kliwon itu, hujan turun lagi lebih deras dari sebelumnya. Langit seperti menumpahkan seluruh isinya ke atas kampung kami. Petir tak berhenti menggeram, seperti suara peringatan dari langit yang tak didengar siapapun. Pagi itu, aku keluar rumah dengan payung kecil untuk memeriksa jemuran yang terlanjur kuyup. Tapi yang langsung menarik perhatianku adalah rumah sebelah rumah Mbak Warti. Seluruh bagian depannya ditutupi kain putih, tebal, panjang, menutupi sampai ke tanah, seperti tirai pengantin atau
Kain kafan, bukan kain baru, tapi kain tua yang tampaknya disimpan lama. Berbau apek dan lembab. Di atas pintu terpasang daun kelor dan sebongkah arang hitam tanda yang dulu hanya kupelajari dari cerita orang tua. Ritual pengikat perjanjian gaib. Tak ada tamu, tak ada undangan, tak ada suara reog atau gamelan seperti pernikahan biasa. Tapi suasananya justru jauh lebih sakral, jauh lebih mencekam. Aku beranikan diri mendekat, pura-pura lewat, sambil memegangi jemuran. Tapi saat aku mendekat ke arah jendela samping, aku mendengar suara doa, tapi bukan doa dari mulut ustadz. Bukan bahasa Jawa halus atau Arab yang biasa. Bahasanya aneh, seperti desisan dan patehan-patahan huruf yang bergetar di ujung lidah. Lalu aku melihat seseorang masuk, seorang nenek, tubuhnya bungkuk dan sangat kurus, memakai kain lusuh dan membawa kendi besar yang diselimuti kain hitam. Langkahnya pelan, tapi teratur. Matanya hampir tak terlihat karena kelopak yang turun. Tapi setiap gerakannya terasa terlalu tenang, seperti boneka tua yang digerakkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Tak ada seorang pun yang menyambutnya. Tapi pintu rumah terbuka sendiri. Dia masuk perlahan, dan setelah itu, pintu menutup kembali. Pelan, tanpa suara. Seolah rumah itu bernapas sendiri, suasana hening. Tapi dari sela dinding, terdengar suara-suara. Awalnya seperti suara air mendidih, lalu berubah menjadi desisan, panjang, lambat, dan berat. Kemudian terdengar suara Mbak Warti, bukan suara seperti biasanya, tapi seperti orang yang sedang melafalkan akad dalam bahasa yang bukan milik manusia. Diikuti suara geraman, rendah, seperti dada besar yang menahan nafas panjang. Sebelum melompat, aku berjongkok di balik jendela. Aku dengar jelas Mbak Warti berkata, "Aku terima kau sebagai suamiku dalam darah, dalam tanah, dalam sisik dan cangkangmu." Aku gemetar. Tangan dan kaki terasa berat. Aku tahu itu bukan akad biasa. Beberapa menit kemudian, hujan berhenti mendadak, seolah langit disuruh diam. Petir terakhir menggelegar keras sekali dan dari dalam rumah terdengar jeritan yang bukan suara manusia. Suara itu berat, parau dan panjang, seperti suara makhluk yang akhirnya diberi tubuh, seperti ular yang akhirnya bisa bicara. Lalu, sunyi. Setelah itu, tak ada yang keluar. Tak ada yang masuk, tak ada kabar. Hanya satu hal yang berubah. Semua cermin di rumahku mulai berembun dari dalam. Padahal aku tak menyalakan apapun. Dan sejak hari itu, rumah Mbak Warti tak pernah lagi terasa seperti rumah. Beberapa hari setelah malam sunyi yang dipenuhi desis dan doa gaib itu, suasana rumah Mbak Warti berubah drastis, seolah udara di sekelilingnya menjadi lebih berat dan asing. Tak ada lagi suara tangis dari Nisa. Tak ada lagi nyala pelita kecil di malam hari. Tapi yang ada justru sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Pagi-pagi sekali, aku melihat dua orang laki-laki asing datang ke rumah Mbak Warti. Tubuh mereka tinggi, berpakaian lusuh, tapi membawa cangkul dan linggis. Mereka tidak menyapa siapapun, tidak izin ke ketua RT, langsung masuk ke pekarangan belakang. Aku tahu betul, tanah belakang rumah itu keras dan berbatu, bekas sumur tua yang sudah ditimbun. Tapi entah kenapa, para lelaki itu seperti tahu persis di mana harus menggali. Sekitar 1 jam kemudian, terdengar pekikan, bukan teriakan takut tapi seperti euforia. Aku mengintip dari celah pagar bambu. Di sana, mereka mengangkat kendi, tanah liat tua, hampir hitam legam, penuh lumpur yang mengering. Saat dibuka meski hanya sebentar, aku sempat melihat isinya kepingin emes.
Bukan emas batangan biasa, tapi emas kuno bulat pipih, bertuliskan huruf yang tidak kukenal. Ada yang sebesar koin, ada juga yang hanya serpihan, tapi semuanya bersinar, seperti baru dicetak. Anehnya, setelah kendi itu ditemukan, para lelaki itu langsung pergi. Mereka tidak menoleh, tidak bicara, dan Mbak Warti hanya berdiri di belakang. Mereka dengan senyum tipis, senyum yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Hari berikutnya, Mbak Warti membeli motor matic baru, warna merah marun, pelat luar kota. Tak lama kemudian, kulkas 2 pintu diantarkan ke rumahnya. Ia mulai mengenakan das terbaru, memakai bedak, bahkan memakai perhiasan emas kalung tipis, cincin di 2 jari, dan anting kecil yang berkilau saat terkena cahaya sore. Dan yang paling mengejutkan, ia menyewa kios di pasar, sebuah toko pakaian bekas impor, langsung penuh stok. Belum 1 bulan berjalan, toko itu selalu ramai, barangnya seperti tak pernah habis. Orang-orang mulai bertanya-tanya, dari mana seorang janda yang sebelumnya bahkan tak mampu beli telur bisa berubah drastis dalam waktu secepat itu. Tapi yang membuatku benar-benar merinding adalah saat aku bertemu tukang antar kulkas itu secara tak sengaja di warung kopi. Dia bilang, "Bu Warti itu aneh, Mbak. Rumahnya waktu saya masuk tuh dingin banget, tapi bukan dingin biasa, seperti sumur." Dan saya lihat sendiri, di lantai dapurnya ada jejak basah panjang, melingkar seperti bekas ular besar baru lewat. Aku hanya bisa diam waktu itu, karena malam sebelumnya, aku juga melihat sesuatu. Di bawah rumah Mbak Warti, di sela-sela papan yang berlubang, ada sinar kuning keemasan berpendar, seperti dari dalam tanah. Tapi di balik cahaya itu, aku juga melihat sesuatu bergerak, panjang, meliuk, dan saat aku menajamkan mata, aku lihat mata sepasang mata kuning menyala, menatap balik ke arahku. Sejak hari itu, aku tahu, kekayaan Mbak Warti bukan datang dari langit, tapi dari tanah, dari dalam, dari sesuatu yang hidup dan lapar. Setelah ledakan kekayaan Mbak Warti yang mendadak, kampung kami mulai diliputi kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Warga tak berani bertanya tarang-tarangan, tapi bisik-bisik di pos ronda dan warung nasi mulai jadi rutinitas baru. Dari mana tuh duitnya? Dengar-dengar nemu kendi emas, tapi yang bantu gali katanya orang tak dikenal. Dan rumahnya, sekarang kalau dilewati siang pun, rasanya merinding. Namun, semua gumaman itu berubah menjadi ketakutan nyata. Sejak munculnya si ular, itu terjadi sore hari. Saat anak-anak sedang bermain layang-layang, mereka biasa berlari-larian, melintasi pekarangan belakang rumah-rumah kami. Salah satu anak, Farhan, tiba-tiba menjerit dan jatuh terduduk. Dia menunjuk ke arah sumur tua di belakang rumah Mbak Warti. Sumur yang dulu sudah lama ditimbun tanah dan batu, tapi entah kenapa beberapa minggu terakhir dibersihkan kembali dan ditutup dengan anyaman bambu. Dari balik lubang sumur itu muncul seekor ular besar, panjangnya hampir 2 meter, warna kulitnya putih pucat berkilau, dengan semburat perak di sisinya. Tapi bukan itu yang membuat semua orang membisu, melainkan cara ia menatap. Matanya kuning terang, bulat, dan diam sekali. Tak menjulur lidah, tak melata pergi. Hanya diam, seolah menjaga, seolah mengawasi. Beberapa warga lari, tapi anehnya, ular itu tidak mengejar. Ia justru menyelinap pelan ke arah pintu belakang rumah Mbak Warti lalu berhenti. Dan diam di situ selama berjam-jam, seperti hewan peliharaan yang menunggu tuannya membuka pintu. Malamnya, beberapa orang dewasa memberanikan diri melihat dari kejauhan. Dan ya, ular itu masih di sana, tapi yang paling menyeramkan jejak tubuhnya tampak jelas di lantai kayu belakang. Jejak lembab, memanjang, melingkar, dan saat dia mati lebih dekat, ada sisik halus tertinggal di lantai, putih,
dan mengilap seperti serpihan beling. Besok paginya, ular itu sudah tidak ada, tapi tidak ada yang berani mendekati rumah itu lagi. Aku mencoba pura-pura tenang, tapi dalam hati aku tahu, itu bukan ular biasa. Aku tinggal di sebuah kampung kecil, terpencil di lereng perbukitan Jawa Tengah. Kampung kami sunyi, jalannya hanya cukup untuk satu mobil, itu pun jarang dilalui. Malam-malamnya bisa begitu gelap, sampai kau tak bisa lihat bayanganmu sendiri. Angin selalu membawa aroma tanah lembab dan daun kering. Tapi bagi kami yang sudah terbiasa, semua itu terasa biasa saja, bukan masalah. Aku tinggal di rumah tua warisan orang tua. Temboknya sudah mulai mengelupas dan gentengnya sering bocor kalau hujan deras turun. Tapi semua masih terasa hidup sampai rumah di sebelah mulai berubah. Rumah itu milik seorang janda bernama Mbak Warti. Usianya sekitar awal 40-an, kulitnya legam, tubuh kurus, suara pelan dan lambat. Ia tinggal bersama anak semata wayangnya, Nisa, anak perempuan berumur 7 tahun. Suaminya, almarhum Pak Hartono, meninggal 2 tahun lalu saat jatuh dari tiang bangunan, saat kerja proyek bangunan di kota. Sejak saat itu, kehidupan Mbak Warti seperti perahu bocor yang tak pernah bisa berlabuh. Aku sering melihat asap tipis mengepul dari dapurnya, tapi baunya bukan aroma masakan, sedap, lebih sering singkong rebus basi. Kadang malah hanya air garam dan nasi keras yang dimasak ulang. Piring mereka pun tak pernah lebih dari 2. Mereka makan di lantai, tanpa meja, tanpa suara. Hanya senyap. Aku tahu itu karena aku sering mendengarnya dari balik dinding tipis yang memisahkan rumah kami. Kadang, saat malam sunyi, aku bisa dengar tangis Nisa. Pelan, seperti anak kecil yang terlalu lelah untuk menjerit. Tangis yang tidak menyayat, tapi justru merayap masuk ke dada dan membuat tidur tak pernah betul-betul nyenyak. Mbak Warti tidak banyak bicara dengan tetangga, tapi bukan karena sombong, karena ia tahu ia tak punya apa-apa. Baju yang dipakainya itu-itu saja. Kadang sobek di bawah ketiak, kadang terlihat kusam karena dicuci tanpa sabun, tapi ia selalu menjaga wangi tubuhnya. Anehnya, kadang dari tubuhnya keluar bau seperti kemenyan halus, padahal katanya, dia bahkan tak sanggup beli sabun colek. Satu hal yang tak pernah aku lupakan adalah tatapannya. Mata Mbak Warti selalu terlihat mengembara, seolah sedang berbicara dalam hati dengan sesuatu yang tak kasat mata. Kadang matanya menatap kosong ke arah sumur tua di belakang rumah, diam, seperti menunggu sesuatu keluar dari dalamnya. Aku masih ingat, satu malam saat listrik padam, rumah-rumah gelap, hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang terdengar. Tapi dari celah dinding, aku melihat cahaya remang, bukan dari lilin, bukan dari senter, tapi seperti cahaya kehijauan yang berpendar dari kamar Mbak Warti. Aku mengira dia menyalakan lampu emergency, sampai aku dengar suara syah, seperti desisan. Bukan manusia, bukan juga alat listrik. Itu malam pertama aku merasa ada yang tidak biasa di rumah sebelah. Dan itu baru permulaan. Aku belum tahu bahwa suara desis itu akan membawa malapetaka besar. Bukan cuma untuk Mbak Warti, tapi untuk seluruh kampung kami. Sejak Pak Hartono, suaminya, meninggal 2 tahun lalu karena jatuh dari lantai 4 proyek perumahan, mata Mbak Warti seperti tak pernah kering. Bukan karena ia menangis keras, justru sebaliknya. Ia menangis dalam diam. Matanya selalu terlihat merah dan basah, tapi tak ada air yang jatuh. Seolah air mata itu memilih mengendap di balik bola matanya, menunggu meledak di malam yang salah. Aku tahu betul bagaimana kehilangan itu melumpuhkannya. Sehari setelah jenazah suaminya dibawa pulang, dalam peti triplek murahan, Mbak Warti duduk di teras rumah. Tidak bicara, tidak makan, hanya menatap tanah. Jemarinya menggenggam sapu tangan lusuh milik almarhum, yang entah sudah berapa kali ia ciumi.
Nisa, anak semata wayangnya, ikut terdampak. Tubuhnya kurus seperti ranting muda yang ringkih. Ia sering batuk panjang, demam turun naik, dan lebih sering tidur daripada bermain. Sekali waktu aku sempat melihatnya berjalan tertatih ke warung untuk membeli beras, tapi uang yang ia bawa cuma cukup untuk segenggam. Sisanya ia tukar dengan bumbu dapur bekas. Kadang aku titip lauk, pura-pura berlebihan, padahal memang kupaksa supaya mereka bisa makan. Tapi Warti selalu membalas dengan tatapan malu, tatapan yang seperti minta maaf karena masih hidup. Kehidupan mereka perlahan-lahan menjadi nyaris tak terlihat. Tak ada radio menyala, tak ada suara TV, tak ada anak tetangga yang main ke rumah mereka. Mereka hidup dalam kesunyian. Kesunyian yang terlalu pekat untuk disebut sepi. Tapi yang membuatku mulai merinding bukan itu. Beberapa malam, aku melihat Mbak Warti duduk menghadap cermin di ruang tengah. Sendirian, ia tidak menyisir rambut, tidak berdandan. Ia hanya menatap. Pantulan wajahnya lama sekali, lalu mulai berbicara pelan. Aku kira ia hanya berbicara sendiri karena stres, tapi kemudian aku sadar. Ia menjawab sesuatu, seperti orang yang sedang berdialog. Dan sejak saat itu, ada perubahan halus, tapi mengganggu. Warna matanya sedikit lebih terang. Nisa, yang biasanya lemah, suatu pagi, tiba-tiba berlari-lari di halaman tanpa batuk sama sekali. Mereka mulai punya makanan lebih dari biasanya. Kadang aku mencium bau rendang atau ayam goreng dari dapur mereka. Tapi, anehnya, aku tidak pernah melihat siapapun mengantar makanan. Tidak ada belanjaan, tidak ada suara kompor menyala. Aku mulai merasa ada sesuatu yang mengisi kekosongan di rumah mereka. Bukan manusia, bukan saudara, tapi sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Dan pelupuk mata Mbak Warti masih basah. Tapi sekarang, itu bukan air mata. Itu seperti kilau tipis dari sisik yang tumbuh di balik kelopak. Hari itu siang, sangat terik. Udara panas menusuk kulit, membuat aspal di jalan kampung mengelupas seperti luka bakar. Aku sedang menyapu halaman, ketika Mbak Warti tiba-tiba muncul di pagar rumah. Langkahnya pelan, wajahnya lebih kusut dari biasanya. Tapi matanya, ada sesuatu di sana, semacam cahaya kecil, seperti sumbu lilin yang baru saja disulut. Dia memanggilku pelan. "Mbak, boleh ngobrol sebentar?" Kami duduk di bangku bambu di bawah pohon mangga yang rindang. Angin siang malas menyapa, hanya suara serangga dan gesekan dedaunan yang mengisi sela-sela keheningan. Aku tawari teh, tapi dia geleng. Tangan kurusnya gemetar saat memegang pangkuan. "Aku tadi dari pasar," katanya pelan. "Pasar Legi. Kesana cuma niat beli beras, tapi malah ketemu orang." Aku diam, mendengarkan. Nafasnya terdengar berat, seperti ada sesuatu yang tertahan di dadanya. Ada kakek tua duduk di belakang kios kain. Mukanya asing, bukan orang sini. Lanjutnya, dia manggil aku, pakai nama lengkapku. Aku mulai merasa tidak enak. Nama lengkap? Kakek tua asing? Dia bilang, "Warti, nasibmu bisa berubah asal berani menikah dengan yang tak terlihat." Aku langsung menoleh tajam ke arahnya. "Menikah? Dengan siapa?" Mbak Warti tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, memainkan ujung jarinya yang kotor. "Dia kasih aku sesuatu," gumamnya. "Daun sirih. Seikat. Tapi warnanya ungu kehitaman. Katanya, kalau disimpan di bawah bantal selama 3 malam, aku akan mimpi. Dan dalam mimpi itu, aku akan dipertemukan." "Dipertemukan dengan apa?" tanyaku. Lebih seperti menahan napas daripada sekadar bertanya. Dia akhirnya menoleh, matanya menatap langsung ke mataku. Tatapan yang dingin, jauh, dan dalam. "Dengan jodoh dari alam lain," katanya. "Bukan manusia,
tapi bisa memberiku segalanya. Aku tercekat. Dalam hati, aku ingin menertawakan cerita itu, tapi bulu kuduku justru berdiri. Sejak ia menyebut daun sirih kehitaman, aku pernah dengar kisah dari nenekku dulu, tentang dukan-dukan pasar, yang memberi sirih semacam itu, bukan untuk pengobatan, tapi untuk pembuka jalur kawin lintas dimensi, dan Mbak Warti tidak sedang bercanda. Dia bilang, dia bisa datang kalau aku terima lamaran itu. Lamaran? Dari makhluk yang tak terlihat, aku merasa seolah angin berhenti berhembus siang itu. Pohon-pohon diam, burung tidak berkicau, dan dalam hati kecilku yang paling dalam, aku tahu Mbak Warti akan melakukannya. Bukan karena dia bodoh, tapi karena dia sudah terlalu putus asa. Dan itulah awal dari segalanya. Awal dari malam-malam ganjil. Awal dari suara berdesis di balik dinding. Awal dari pernikahan yang tidak akan pernah tercatat di catatan sipil manapun. Hujan turun deras. Malam itu, angin membawa bau tanah basah, bercampur aroma getah pisang, dan bunga sedap malam yang layu. Malam Jumat Kliwon memang selalu berbeda di kampung kami. Lebih senyap, lebih dingin, dan selalu menyimpan firasat buruk di ujung angin yang lewat pelen-pelen, di sela genting. Sekitar pukul 9 malam, aku melihat Mbak Warti lewat depan rumah. Ia mengenakan kebaya hitam yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Bukan kebaya biasa, bahannya tampak tua, seperti kain dari peti lama, dengan bordiran merah, darah di kerahnya. Rambutnya disanggul ketat, di tangannya ada kendi kecil, ditutup kain putih, dan diikat benang merah. Aku memanggilnya, "Ragu Mbak, mau kemana malam-malam begini? Hujan deras pula." Dia berhenti sebentar, menoleh pelan, tapi bukan menatapku lebih, seperti menatap menembusku. Lalu ia berkata singkat, "Sudah waktunya." Tanpa penjelasan, ia melanjutkan langkahnya ke arah ujung gang, menuju jalan setapak yang menurun tajam, ke arah kebun bambu tua. Di sanalah rumah dukun itu berada tersembunyi, di antara pohon kersen dan semak berduri, nyaris tak terlihat dari jalan utama. Orang menyebutnya Mbah Rawit, tapi tak ada yang tahu nama aslinya. Umurnya bisa 70, bisa ke 170, tak ada yang tahu pasti. Tapi satu hal yang semua orang percaya, dia bukan manusia biasa. Aku sempat ingin menyusul, tapi langkahku berat. Entah kenapa malam itu, angin terasa menahan kakiku. Aku hanya bisa mengintip dari jendela, berharap Mbak Warti kembali dengan selamat. Dan dia benar-benar kembali, tapi bukan sebagai Warti yang sama. Sekitar jam 3 dini hari, aku mendengar suara pintu rumahnya terbuka, pelan, seperti tidak ingin membangunkan siapapun. Tapi aku terjaga, dan aku mengintip dari celah jendela kamarku. Aku bersumpah, ini bukan karangan, bukan cerita hantu pengantar tidur atau dongeng dari pojok warung kopi. Ini kisah nyata, aku menyaksikannya sendiri. Aku tinggal tepat di sebelah rumah itu. Sudah lebih dari 8 tahun, sejak terakhir aku melihat Mbak Warti. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, aku masih terbangun oleh suara gesekan. Dari balik dinding, suara yang seperti sisik menggaruk pelan tembok kamar. Kadang, ada suara wanita menangis tertahan. Kadang, suara anak kecil tertawa pelan di dekat sumur yang sudah ditimbun warga. Orang bilang, rumah itu kosong, tapi lampu terasnya tidak pernah padam. Dan tiap malam, jam 2 dini hari, seseorang seperti melangkah pelan di lantai kayu atas rumah. Langkah yang terlalu berat untuk manusia biasa, tapi terlalu halus untuk hewan. Langkah yang berdesis. Dulu, aku juga tertawa saat pertama mendengar gosipnya. Janda miskin menikah dengan jin, kekayaan dari ular gaib. Kedengarannya seperti cerita lama dari kampung sebelah yang bosan hidup. Tapi aku di sini untuk bersaksi, pernikahan itu terjadi. Aku tidak hanya melihatnya, aku diundang langsung
Dan hari itu, aku juga menyaksikan sendiri perubahan Bawarti. Bukan hanya kekayaannya, tapi wajahnya, matanya, yang perlahan berhenti menjadi manusia. Jika kamu pikir kamu kuat iman, silakan teruskan membaca. Tapi jangan salahkan aku, kalau setelah ini, kamu bermimpi ular putih, berkalung cincin emas, dan bangun dengan jejak lendir dingin di lantai kamarmu. Karena ini bukan cerita untuk ditertawakan. Ini kutukan yang masih berjalan, dan dia janda itu belum benar-benar hilang.